warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultan al-wadihul burhan al-mabsutu fil wujudi karam ihsan ta'ala majuduhu wa 'azama sya'nuhu walhamdulillahilladzi ja'alana khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah hadratul mukarram muhtaram yang sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Haji Dr. yang bernama Yuli dan keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kemudahan yang diberikan oleh Allah. Senantiasa Allah berkahkan keluarganya, hartanya. InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa istiqamah di dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Bukan biasa di luar bukan. Ya alhamdulillah, ya senantiasa kita bersyukur. Mudah-mudahan Ibu juga semua sehat walafiat, ya panjang umur. Ya tidakkah kita keluar dari majelis ini kecuali segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat keinginan kita dikabul oleh Allah Jalla wa ala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Wa nafa'ana Allahu bi ulufid darain amin. Sampai halaman 74 ya. 3 pesan Luqmanul Hakim ya kepada anaknya, ya, nasihat dari Luqmanul Hakim. Sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Luqmanul Hakim. Ya bunayya. Innan nasa thalathatu athlafin sulusun li nafsihi wa sulusun lidudi fa amma ma huwa lillahi faruhuhu wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu wa amma ma huwa lidudi fajismuhu.
Ya, ini pesan dari Luqmanul Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak kisah di dalam Al-Quran, ya, banyak nasihat-nasihat yang memang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, ya Allah jelaskan, ya Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya, artinya ini orang bukan orang yang biasa, orang yang dimuliakan. Jadi kalau sudah dijelaskan, diceritakan di dalam Al-Quran, berarti ini adalah orang yang mulia. Nah, ini beliau banyak menasehati ya untuk anaknya. Jadi Luqmanul Hakim ini adalah seorang ayah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang suka menasehati anaknya tentang beriman, tentang beribadah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nasihat beliau yang dikutip ya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab ini, ya ada 3 pesan. Ya, jadi anak ini sudah lihat, ya ibu semua, anak ini sudah diberikan nasihat ya yang seperti ini. Ya, padahal masih anak-anak, tapi nasihatnya luar biasa, ditanamkan keimanan, ditanamkan tentang bagaimana hakikat manusia, ditanamkan bagaimana akhir dari segala kehidupan umat manusia. Biasanya kita lupa ya buat ngajarin anak, ingetin anak buat sholat. Ya, yang sering kita tanya, udah mandi apa belum? Ya, PR-nya udah dikerjain atau belum? Ya, udah makan apa belum? Ya, tapi lupa kita nanya, ya udah sholat belum? Ya, ngajinya udah belum? Nah, itu jarang ditanya. Tapi ketika misalkan tadi makan, ya kenapa belum tidur? Nggak pernah ditanya kenapa belum sholat. Ya, padahal yang namanya anak-anak ini ya sudah harus dididik ya untuk sholat itu dari umur berapa, Bu? Ya, dari sebelum 7 tahun. Ya, dari kecil. Ya, dari TK, bahkan ya ketika memang dia kecil udah didengerin tuh ya ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian biarin ya dia mau ngikut emaknya sholat, mau ngikut bapaknya sholat, dan nggak usah diomelin. Ya, dia apa bahasa kita tuh, gerayutan apa, gelendotan, ya dia gelendotan di babaknya, gelendotan di emaknya, biarin. Ya, nanti lambat laun dia akan meniru gerakan sholat kita. Ya, apalagi kalau dia sering dengar kita baca Al-Quran. Ya, anak-anak itu kan cepat cara menghafalnya. Jadi belum bisa baca Al-Quran, belum kenal huruf hijaiyah, tapi kalau dia sering baca, sering dengar surah Al-Fatihah atau surah-surah yang pendek yang lainnya, maka insya Allah dia akan hafal dengan sendirinya. Ya, tanpa diajarin, apalagi yang namanya Al-Fatihah. Nah, ini dari umur sebelum 7 tahun memang harus dijelaskan 7 tahun. Ya, 7 tahun diperintahkan untuk sholat, diingatkan untuk sholat, tapi dikenalkan memang sebelum 7 tahun. Ya, artinya ketika 7 tahun diperintahkan sholat, maka sebelum 7 tahun ya tadi diajarkan surat-surat pendek, ya diperdengarkan surat-surat pendek. Maka ketika ada perintah sholat, dia udah siap dengan bacaannya. Ya sudah hafal Al-Fatihah, ya kemudian surat-surat pendek lainnya. Ya, wadribuhu fil ashrah. Nah, kalau masih nggak mau sholat juga silahkan dipukul. Ya, ketika dia umur 10 tahun. Ya, tapi pukulnya adalah pukul tarbiyah, ya untuk mendidik, ya pendidikan untuk sang anak. Nah, ini indahnya Islam seperti ini. Ya, bahwasanya yang namanya akhlak, yang namanya ibadah itu harus diperkenalkan dari kecil, ya dari usia ini. Ya, kenapa? Karena kalau udah gede susah. Ya, besi kalau udah keras, ya dia udah susah dibengkokin. Sama begitu juga kayu kalau udah tua nggak bisa dibengkokin. Kalau dipaksa dia bakal patah. Ya,
Ini anak kalau udah gede nggak pernah dibilangin dari kecil, ya nanti dia bakal berontak, dia bakal melawan. Ya, emaknya bilang kalau apa mendingan dulu gua pintes aja lo, ya waktu kecil gua matiin aja lu katanya. Ya, ada yang sampai ngomong begitu karena udah capek ngingetinnya, ya udah capek ngingetin ya anak ya bandel banget, ya anak nih bangor banget, ya nggak bisa dibilang. Nah begitulah makanya bagaimana dididik dari kecil, ya biarin ya dia nangis daripada nanti kita yang nangis, ya biasanya harus ada yang tegas, entah babaknya entah emaknya, ya harus ada yang ditakutin. Kadang-kadang dibelain. Nah, gak apa-apa belain, cuma dikit-dikit aja pelan-pelan. Ya, yang penting kalau emaknya lagi ngomelin udah biarin. Ya, yang namanya anak, ya dia juga harus punya tanggung jawab. Ini subhanallah. Ya, kemudian ini uniknya tadi pesan ini disampaikan kepada anak, seorang anak. Ya, artinya dari kecil memang dididik, ya diajarkan, disampaikan pesan-pesan tauhid, ya pesan-pesan nilai-nilai agama, ya. Apa yang beliau katakan, ya bunayya, wahai anakku tercinta, innan nasa, sesungguhnya manusia salah satu bagian manusia itu ada tiga, ya salah satu athnaf, ya bagian manusia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama sulusul lillah, sepertiganya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa sulusun li nafsihi, dan sepertiganya adalah untuk dirinya sendiri, wa sulusun lituri, ya sepertiganya untuk belatung, ya nauzubillah. Fa amma ma huwa lillah, sesungguhnya ya apa yang dimaksud tadi sepertiganya untuk Allah, yaitu adalah faruhuhu, ruhun, yaitu adalah ruhnya manusia itu, ya. Kemudian wa amma ma huwa li nafsihi, yang dimaksud untuk dirinya adalah fa'amalu, yaitu amal perbuatannya. Wa amma ma huwa lidudi fajismuh, ya yang sepertiga untuk belatung adalah jasadnya, ya. Jadi yang pertama, manusia itu diciptakan dari dua unsur, ada jasad, ada ruhnya. Ya ada jasadnya doang, nggak ada ruhnya berarti ya, maut gitu. Ya ada ruhnya doang, nggak ada jasadnya. Ya membadi Ustaz. Ya. Nah alhamdulillah di sini semua ada jasad, ada ruhnya. Ya, ada yang nggak ada ruhnya di sini. Hati-hati. Ya. Nah itu manusia ada jasad, ada ruh. Nanti Allah kasih potensi yang lain. Ya, ada yang namanya potensi jasmaniyah, kemudian ada potensi batiniyah, zahiriyah, kemudian batin. Ya, yang zahir, yang jasmani, yang kelihatan, oh ada yang cantik, ya, ada yang cakep, nah itu. Ya, ada yang bulu matanya sampai apa tuh? Ya badai, ya bulu matanya bisa apa? Anti badai. Ya, ada yang tangannya lentik. Ya, nah itu kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Ada orang kalau lari cepat banget larinya. Nah itu kelebihan, ya potensi yang Allah berikan. Ya, ada orang ya dia kalau ngomong cakep, ya kemudian kalau nulis dia cakep. Nah itu juga ada potensi yang Allah berikan. Nah itu jasmani yang terlihat zahirnya. Ada yang batinnya. Nah batinnya Allah kasih hati, ya perasaan, ya ada dikasih hafalan. Nah itu yang nggak terlihat, ya kekuatan untuk mengingat, ya hafalan dan sebagainya, kekuatan untuk merasa. Nah itu potensi-potensi yang Allah berikan. Ya ada orang
nggak bisa melihat tapi hafalannya kuat. Ya, dia bisa hafal Al-Quran. Lah kita bisa melihat tapi ya orang-orang hafal. Ya, boro-boro 30 juz 30 juga. Ya. Ya. Boro-boro 30 juz Ustaz. Al-Kafirun aja masih bolak-balik. Ya. Al-Kafirun, kemudian juga Watini wa Zaitun masih bolak-balik sama Al-Asr. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw. Nyambungnya ke Al-Asr lagi. Subhanallah. Ya. Itu kitab manusia punya potensi. Makanya alhamdulillah ya, yang kita semua lengkap, alhamdulillah dikasih lengkap. Yang matanya 20 matanya nanti alhamdulillah. Yang matanya sejajar, coba yang satu naikkan dikit ya. Kupingnya yang ada di bawah dagu gitu kan. Nah, walaupun lengkap tapi ya, makanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Ya, tapi ingat kata Allah nih, ya. Ini dijelaskan, disampaikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya. Ya, bahwasanya ada sepertiga untuk belatung. Nah itu. Ya mau diapain juga, ya mau dia kemarin ada apa tuh? Yang baru operasi plastik siapa tuh ya? Ya sampai bermiliar-miliar, ya sampai berjuta-juta. Ya, yang namanya manusia kan ada fasenya. Ya pernah sering kita bahas ya Bu. Ya anak-anak, kemudian nanti dia jadi remaja, ya nanti dia jadi dewasa orang tua, ya kemudian nanti dia jadi lansia. Mau diapain kek, mau dikencengin kek, nanti ada waktunya. Ya bahkan ada waktunya. Ya begitu manusia. Ya jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, karena berarti kalau kita melakukan hal seperti itu maka kita menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ada orang hidungnya sampai kayak burung betet begitu. Ya, sampai merah-merah begitu. Diapain? Ya katanya banyak yang disuntik. Nauzubillah. Ya, enggak apa-apa, pesek-pesek dikit juga. Ya. Ini subhanallah. Ya, yang pertama ruhnya. Ya, ruhnya, karena ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan dari ruh. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ya Allah tiupkan ruh. Ya. Allah jadikan ruh kita semua, makanya kita semua dipanggil sebagai Bani Adam. Ya, anak cucu keturunan Nabi Adam. Nah, itu ruh ketika memang awal penciptaan kita. Ya, yang sering kita jelaskan, kita pernah berkumpul di alam ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dia bakal balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka nanti ketika diambil ruh itu kan ditiupkan tuh 4 bulan 120 hari ditiupkan ruh. Nah, itu ruh sudah ada. Ya, udah lama udah ada diciptakan di alam ruh. Ya, tinggal jasadnya yang berproses di rahim seorang ibu kita. Nah, itu berproses. Ya, nanti ada masanya bagaimana yang namanya jasad ini juga harus berpisah dari ruh. Ya. Nah, ketika diambil, nah itu kan macam-macam dalam hadis. Dan kita juga melihat ya banyak dalam kehidupan kita. Ada orang ketika diambil ya ruhnya, dicabut nyawanya susah, ya, sakit, ya, atau bahkan dia harus koma dan sebagainya. Ya, ada orang yang ketika diambil gampang banget. Ya. Nah itu tergantung bagaimana amalan kita.
Subhanallah. Ya, makanya kita sering berdoa, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allah tutuplah ya kehidupan kami, umur kami dengan husnul khatimah. Ya, kata Sayyidah Aisyah, orang yang gampang diambil ruhnya, diambil nyawanya itu seperti orang yang lagi nuang air ke teko. Ya, gampang. Ya, ke gelas, dari teko ke gelas. Nah, itu gampang. Nah, kalau yang susah yaitu digambarkan bagaimana ada kulit, ya ada kulit manusia, kulit kambing ya yang kering, kemudian ditancapkan ke kemana? Ke duri, ya ke duri atau paku, kemudian ditarik. Ya, nah seperti itu. Ya, kesakitan dan sebagainya. Alhamdulillah waliyahzubillah. Nah, itu ketika diambil maka dia akan kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika dibawa oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, nah itu para malaikat akan bertanya, ini siapa? Ya. Ketika orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, maka mereka akan menyambutnya dengan bahagia. Ya, dia akan dipersilahkan ya oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika misalkan auzubillah ya orang-orang ahli maksiat dan sebagainya, maka malaikat itu tidak mau melihat ya ruh tersebut, ya berpaling. Ya, akan tetapi nanti ketika sudah nyampe ya dua-duanya, yang baik kemudian juga yang maksiat, nanti ketika masuk ke alam kubur, maka akan dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita diajarkan di antara amalan yang harus disegerakan, ya para ulama kita mengajarkan di antara amalan yang harus disegerakan, salah satunya adalah menguburkan jenazah. Ya, ada yang pertama itu adalah nikah yang harus disegerakan. Jadi kalau udah ada calonnya, udah ada maharnya dan sebagainya, maka buru-buru dinikahi. Ya, harus disegerakan. Kemudian juga bayar utang. Kalau udah ada duitnya, maka harus disegerakan. Kemudian termasuk tadi bahwasanya menguburkan jenazah itu harus disegerakan. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman dia ingin melihat ya amal kebaikannya, ingin merasakan amal kebaikannya. Ya, maka harus disegerakan. Begitu juga ahlul maksiat, orang-orang yang ahli maksiat. Ya, dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika dikembalikan ke alam kubur, ke alam barzakh, nah itu ya yang dimaksud oleh para ulama bahwasanya namanya azab kubur, ya nikmat kubur itu ada. Ya, karena jasad dan ruhnya itu benar-benar ada. Ya, mereka dikembalikan, disatukan lagi di alam kubur. Jadi bukan ruhnya doang yang diazab, bukan jasadnya doang yang diazab, tapi dari alam barzakh sampai nanti alam akhirat itu semua ruh dan jasadnya diazab ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian mengira orang yang meninggal dalam keadaan iman, mereka yang istiqomah, ya, mereka yang senantiasa beriman, mereka itu benar-benar mati. Jadi jangan dikira mereka itu benar-benar mati, tapi mereka itu ahya, mereka itu masih hidup. Akan tetapi ya kita tidak merasakan bagaimana hidup mereka. Ya, jadi mereka itu hidup di alamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam barzakh. Makanya ketika ibu masuk pemakaman, ya ibu mau ziarah silahkan. Ya, walaupun dulu memang Rasulullah pernah melarang, tapi diperbolehkan. Yang penting jangan berlebihan, ya nangisnya dan sebagainya. Nauzubillah. Silahkan. Nah, ketika kita masuk ke kuburan, jangan masuk ke kuburan, masuk ke pemakaman. Ya, bacanya apa, Bu?
Nah, assalamu alayka atau assalamu alaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bihimul lahiqun. Ya. Nah, assalamualaikum. Berarti kita mengucapkan salam kepada mereka, ya, kepada ahlul kubur. Ya, minal muslimina wal muslimat, dari orang-orang muslim dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Wa inna insyaallah, dan sesungguhnya kami insyaallah bihimul lahiqun, akan ngikutin kalian semua. Ya. Nah itu. Ya, berarti mereka hidup, kenapa? Karena Rasulullah yang mencontohkan kita untuk mengucapkan assalamualaikum. Ya, untungnya nggak dijawab sama mereka. Ya, kalau dijawab ibu nggak jadi ziarah. Ya, kalau dijawab waalaikumsalam. Ya, tapi orang sekarang mah berani banget. Ya, ada malam masih di kuburan ngobrol ngopi. Ya, kerjaannya di situ. Coba dah ibu ngelihat di mana. Di sini ada nggak, Bu? Mobil ya, mobil itu. Ya, banyak yang besar-besar gitu. Ya, di apa? Di Ben Hill juga tuh, di apa namanya? Ya, Ben Hill situ. Karet-karet. Ya, di karet juga. Nah itu. Ya. Jadi mereka hidup, ya, ketika di alam barzakh itu mereka hidup. Nah makanya ini kan sepertiganya lagi untuk belatung. Ya, makanya ketika kita lagi tahiyat kan ada yang nambahin doa tuh, tahiyat akhir. Ya Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Ada yang namanya azab kubur. Ya. Makanya azab kubur ini, kenapa manusia ada azab kubur? Maksiat dan sebagainya. Kenapa di sini ada belatung? Karena tadi ya ada yang namanya azab kubur. Ya, orang-orang yang beriman, mudah-mudahan Allah jaga jasad kita juga. Amin ya rabbal alamin. Ya, manusia nggak bisa apa-apa. Ya, ada orang yang gali kuburan, ternyata tersisa hanya robekan kain kafan. Ya, tulangnya semua juga sampai habis tulangnya. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah tulang ekor. Jadi kalau dicari itu tulang ekor masih ada. Jadi yang nggak hancur itu hanya tulang ekornya, karena disitulah manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apa yang kita sombongin, apa yang kita banggain. Ya, hal ata'ala al-insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia dulu itu nggak ada sejarahnya, nggak ada ceritanya, nggak punya apa-apa. Ya, kita semua bakalan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang hanya kekal abadi adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini sepertiganya lagi buat diri kita. Ya, dengan amalan kita. Artinya kalau kita mau kekal, ya, mau tetap ada, maka harus beramal. Ya, makanya banyak kan belatung itu nggak mau makan, nggak mau ngancurin jasadnya. Ya, karena memang tidak ada yang melakukan hal tersebut kecuali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika jasad ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika jasad ini memang orang yang baik dan sebagainya, maka makhluk-makhluk Allah itu nggak mau ngancurin. Ya, maka ketika digali kuburnya, alhamdulillah subhanallah, jangankan jasadnya, kain kafannya saja masih bersih. Nah itu jadi mudah-mudahan ya kita mendapatkan yang namanya kenikmatan dalam
dalam kubur. Nah ini pesan ini mengingatkan kita supaya terus fastabiqul khairat, ya berlomba dalam kebaikan, ya kemudian juga bagaimana ya jangan sombong, ya jangan takabur, jangan iri, jangan rakus dan sebagainya. Ya karena itu yang bakal ngeberatin kita, yang bakal menghancurkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia ini hanya sementara, akhirat selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwasanya namanya akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada yang pertama, yaitu adalah dunia. Insyaallah ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya kalau amal soleh semua saya kerjakan nggak bisa, ya belum bisa yang namanya istiqomah ngaji, ya belum bisa istiqomah yang namanya baca Al-Quran, belum istiqomah yang namanya bangun malam, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah usaha, mau ngapain, amal ibadah yang mana yang gampang kita kerjain, udah kerjain. Ya mudah-mudahan ketika yang gampang kita kerjain, lambat laun Allah berikan kekuatan untuk mengerjakan, untuk bisa istiqomahkan ibadah-ibadah yang kalau misalkan masih suka ninggalin sholat, udah biarin, yang penting ingat amal sholat. Yang penting ingat amal sholat, mudah-mudahan ya ketika dia ingat terus sama sholat, mudah-mudahan dia jangan sampai ninggalin sholat lagi. Nah, yang penting bagaimana kita bisa berusaha untuk istiqomah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita lanjut Ibu ke makalah ke-37. Ya, makalah ke-37, 3 cara menambah daya ingatan. Nah, ini juga menjadi bekal buat kita nih. Ya, supaya kita nanti dapat kenikmatan ya dari alam barzakh, ya dari sakaratul maut, alam barzakh sampai nanti akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, salasatun yazidna fil hifzi wa yudhibna al-balghama as-siwaku was-sawmu wa qira'atu al-Qur'an. Ya, salah satu yazidna fil hifzi wa yudhibna al-balgham as-siwaku was-sawmu wa qira'atul Qur'an. Ya, salah satu ada 3 hal yang kata Sayyidina Ali, yazidna fil hifz, yang menambah kekuatan hafalan kita. Wa yudhibna al-balgham. Jadi balgham ini dahak, ya. Ya, di sini balgham, dahak atau reak, biasanya kita kan reak ya. Ini salah satu dari 4 unsur yang membentuk watak manusia, yaitu dahak, darah, empedu hitam, empedu kuning. Nah ini bagian-bagian yang memang bisa yang membentuk watak manusia. Makanya kalau orang baik, dia nggak suka nganuin reaknya, ya dia akan jaga adabnya. Ya, dia kalau ngeluarin reak, kalau ngeliat dahak, dia akan sopan. Ya kan? Tapi kalau orang nggak baik, dia orang lagi ngomong, dia keluar reaknya, lagi ngobrol, dia keluar reak, lagi makan itu. Jadi reak itu, dahak itu diantara salah satu yang bisa membentuk watak manusia. Ya lagi-lagi kita sering diingatkan, ya jaga akhlak ketika lagi ngobrol, lagi ngomong sama orang, jangan kebanyakan bergerak,
ya dengerin ketika orang lagi ngomong khusyuk, ngobrol khusyuk dengerin, ya jangan mainin cincin, jangan mainin rambut, ya jangan mainin HP dan sebagainya. Nah itu apalagi tadi yang namanya reak, ya reak nguap aja nggak boleh, ya nguap itu juga harus dijaga di dalam sholat ataupun di luar sholat. Lagi ngobrol jangan nguap-nguap, ya ngobrol ya. Begitu juga tadi yang namanya dahak, reak. Nah itu yang bisa membentuk watak kebiasaan manusia. Nah ini intinya kalau kita menambah ingatan. Jadi sebenarnya Al-Quran itu misalkan kita mau hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah mudah jaminannya. Allah katakan walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr. Allah telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk dipelajari. Nah, akan tetapi terkadang kita suka beralasan, Ustaz saya udah banyak urusan, otak udah nggak kuat ini buat hafal Al-Quran. Ya, sebenarnya mah itu alasan kita aja. Tapi kalau kita mau hafalin benar-benar, insya Allah bisa. Ya, makanya di sini bagaimana supaya kita bisa menambah daya ingatan, supaya hafalan kita kuat, ingatan kita kuat. Ya, ini yang pertama adalah as-siwak. Ya, siwak. Ya, ini juga termasuk sunnah Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis jelaskan bahwasanya Rasulullah beliau mengatakan lau amartum bisiwak la amartum qabla kulli shalah. Jadi kalau saya tidak memberatkan untuk umatku, maka aku akan mensunnahkan, memerintahkan untuk bersiwak setiap sebelum salat. Jadi takut ya umatnya ini terberatkan dengan yang namanya siwak. Ya, karena kan siwak itu kan kalau sekarang kan hanya ada di Saudi ya. Dan ada orang yang kurang suka dengan yang namanya siwak. Tapi kalau misalkan udah biasa enak. Ya. Nah saya juga udah sering tuh pengen istiqomah tapi lupa lagi karena emang kebiasaan kita nggak pakai siwak. Makanya Rasulullah katakan kalau tidak memberatkan buat umatku maka akan mensunnahkan, yang memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Makanya orang-orang Arab itu, yang ulama-ulama Saudi, ulama-ulama dimanapun itu kalau sebelum sholat dia pasti nyiwak dulu. Ya, jadi kalau mau siwak silahkan. Ya, jadi sebelum sholat siwak. Ya, siwak itu ya seperti sikat gigi, membersihkan. Nah ini siwak, perbanyak siwak. Memperbanyak kita bersiwak, bukannya siwak punya doang dibanyakin, dikumpulin kan? Ya tapi memperbanyak bersiwak, ya sering bersiwak. Kemudian wassaum, ya puasa, ya kemudian qiraatul Quran, yang membaca Al-Quran. Ya. Nah ini tiga cara ya atau tiga unsur yang bisa memberikan kekuatan ingat kita lebih bisa kuat lagi ya untuk bisa mudah menghafal ya, untuk mudah-mudahan ya kita bisa terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama Bu, siwak. Ya, nanti kalau misalkan lewat ya ada orang biasanya jual peci, ya dia jual buku, itu ada siwaknya pasti. Ya, coba sekali-kali. Yang belum pernah bersiwak cobain sekali-kali. Apalagi sekarang orang banyak pada pulang haji. Ya, biasanya ada aja tuh yang bawa siwak. Tahu kan siwak Bu? Nah itu dia kalau beli panjang, itu bisa sampai 2 tahun juga bisa dipakai. Ya, dipotong-potong. Ya, potong-potong. Ada yang pakai tempat kayak pensil gitu, kayak pulpen plastik, tinggal taruh di situ. Jadi habis kalau mau dipakai dibuka tutupnya, siwak, terus dipakai ditutup, udah kayak pensil, kayak pulpen.
Nah seperti itu ya. Nanti yang belum pernah cobain, enak ya, susah istiqomahnya. Karena saya coba beberapa kali, udah lama lupa lagi, ya lupa naroknya kita, ya lupa naroknya sehingga nggak siwakan lagi. Nah itu ya. Kemudian kita ke makalah 38 ya, 3 perlindungan orang mukmin dari syaitan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ka'ab al-ahbar al-hasunu lil mu'minina minasyaitani salasun al-masjidu hisnun wa zikrullahi hisnun wa qiraatul Qur'ani hisnun. Nah ini jadi benteng orang-orang mukmin. Jadi Ka'ab bin Ahbar ya, salah satu pendeta ya, senior ya, salah satu tokoh bangsa Yahudi yang ketika itu dia masuk Islam di masa siapa? Ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pernah mengatakan al-hasunu lil mu'min. Jadi hasun itu hisnun. Ya, makanya ada buku ada namanya Hisnul Muslim. Jadi ibu kalau toko buku ya ada buku kecil kayak buku buat zikir. Ya, wirid-wirid itu baca-bacaan yang memang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, itu ada namanya Hisnul Muslim. Artinya bentengnya orang muslim. Nah itu bacaan-bacaan. Jadi model saku, jadi bisa dibawa kemana-mana. Ibu lagi iseng-iseng naik motor, naik mobil, ya daripada diam sambil baca. Itu namanya bukunya adalah Hisnul Muslim. Ya bentengnya orang muslim. Nah, maka di sini dikatakan al-hasunu atau al-husunu berasal dari kata hisnun. Hisnun itu adalah benteng. Nah ini al-husunu berarti benteng. Ya, benteng bagi orang mukmin. Ya ada berapa bu? Yang pertama apa? Masjid. Ya, al-masjidu hisnun. Kemudian zikrullah hisnun. Kemudian qiraatul Quran hisnun. Nah bentengnya ada 3. Yang pertama adalah masjid. Kemudian yang kedua adalah zikrullah, ya dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Di sini jelaskan kenapa masjid? Karena masjid adalah tempat singgahnya para malaikat, berkumpulnya para malaikat, kemudian berkumpulnya orang-orang mukmin. Ya di situ bagaimana zikir, kemudian juga taklim dan sebagainya, yaitu terdapat di dalam masjid. Itu bisa menjadi benteng kita juga. Maka orang kalau bangun rumah atau nyai rumah pengennya dekat masjid supaya apa? Supaya berkah, supaya enak ibadah, ya, supaya kedengaran kalau ada yang baca Al-Quran, ya kedengaran kalau ada yang ngaji, ya rumah kita berasa adem dan sebagainya. Nah itu jadi yang kedua adalah zikrullah, kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zikir-zikir, ada zikir pagi, ada zikir seorang yang mau istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau sayyidul istighfar. Ya. Sayyidul istighfar lebih panjang lagi, ya lebih panjang lagi. Ya, kalau kita hafal, insyaallah tuh berkah juga. Ya. Kemudian membaca Al-Quran.
ya baca Al-Quran, mau Al-Fatihah, ayat kursi, semuanya, mau baca surah Rahman, ya masing-masing semua punya keutamaannya, ya punya kekhususannya. Nah itu jadi benteng kita semua. Yang mau baca Al-Falaq, An-Nas sama Al-Ikhlas itu juga benteng. Ya, yang namanya rumah aja harus ada benteng, yang harus ada pagernya. Ya, jadi kalau ada rumah nggak ada pagarnya biasanya rawan, apalagi dia di pinggir jalan. Ya, yang di dalam aja suka rawan karena nggak ada pagarnya. Yang orang iseng ya lewat, ya pintu kebuka dikit, ya dia masuk. Ternyata orangnya lagi tidur, ya, handphonenya lagi dicas atau handphonenya lagi dipegangin baik, ya, nah diambil dan sebagainya. Nah itu bahaya kalau nggak ada pagernya. Ya ibu aja handphone aja terkadang kita harus pakai passwordnya. Ya terkadang ada orang iseng, orang jahil teman kita suka buka-buka. Ya makanya kita passwordin. Ya apalagi yang jahil misalkan nggak mau dilihatin lakinya gitu kan. Makanya dipasang passwordnya, ya kodenya. Nah itu benteng namanya. Ya ada bentengnya supaya apa? Ngelindungin. Ya begitu juga diri kita butuh yang namanya perlindungan. Maka jangan sampai kita lupa sama masjid, kemudian juga ingat kepada Allah, kemudian juga baca Al-Quran, ya minimal berapa ayat atau satu surat misalkan ibu setiap hari. Ya mudah-mudahan jangan sampai kita lupa dalam membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita dengarkan azan dulu. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.